Achiever adalah seseorang yang memiliki terobosan yang begitu besar dan dahsyat. Dia adalah orang yang tidak pernah menyia-nyiakan waktunya dengan baik, dan dia selalu menginvestasikan dirinya kepada orang-orang yang tepat. Nah, Achiever, kita sekarang mulai masuk dalam huruf E. E bicara tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem ini bicara tentang lingkungan. Seorang achiever harus memiliki lingkungan yang tepat. Jangan sampai lingkungannya nggak tepat. Lingkungan yang nggak tepat akan membuat dia gagal untuk bisa mencapai apa yang diinginkannya. Nah, paling tidak ada 6 hal. Ada 6 orang yang harus ada di dalam setiap lingkungan seorang achiever yang luar biasa. Orang yang pertama adalah mentor. Mentor adalah orang yang sangat memberikan inspirasi. Mentor bisa seumur hidupnya dia. Kadang-kadang kita tidak pernah mau terbuka kepada satu orang seumur hidup kita. Nah, menurut saya, seorang yang namanya mentor, dia harus punya sebuah kapasitas untuk bisa mengarahkan. Mentor adalah orang-orang yang bisa membimbing, orang yang juga bisa memberikan sebuah guidance, ya, arahan yang jelas kepada setiap hidup kita. Seorang achiever yang sejati, dia memiliki mentor yang kuat, memiliki mentor yang handal, perlu punya keterbukaan. Bagaimana mungkin seorang mentor bisa memberikan arahan kalau seorang achiever nggak pernah punya keterbukaan? Dia harus bisa terbuka dengan seorang mentor. Orang yang kedua adalah mentee itu sendiri. Mentee adalah orang yang dia bina, orang yang dia bimbing. Kenapa seorang achiever harus memiliki orang yang ada di bawahnya? Bukankah biasanya nanti dia takut kehilangan apa yang dia sudah kerjakan nanti diambil oleh mentinya? Tidak. Mentee adalah tempat untuk dia bisa mengalihkan, tempat untuk dia bisa berpikir, tempat untuk dia bisa meneruskan dan membagikan apa yang dia punya. Ingat, gelas kalau udah penuh, diisi air terus, dia akan tumpah. Lebih baik dia diberikan kepada gelas-gelas yang lain. Air itu akhirnya bisa bermanfaat kepada yang lain. Dan lagi, kalau kita memiliki seorang mentee, seorang achiever, punya seorang mentee, maka dia bisa melatih dirinya sendiri untuk lebih tajam, untuk lebih baik. Apa yang diajarkan oleh mentornya, apa yang dia lakukan, ilmu yang dia serap, dia bagikan lagi kepada mentee, dia sebenarnya sedang belajar 2 kali. Makanya seorang achiever punya mentee, dia akan punya disiplin, punya kebaikan, dia punya keahlian yang jauh lebih tajam. Orang yang ketiga adalah seorang rekan. Seorang achiever, dia nggak bisa hidup sendirian. Dia harus memiliki rekan. Rekan ini adalah orang-orang yang ada di dalam pekerjaan dia, ada di dalam usahanya dia. Dia benar-benar ngerti, dan rekan bisa mengambil resiko. Rekan ikut bersama-sama mengambil resiko. Memang sulit di dunia ini hari ini untuk menemukan seorang rekan. Asli, tidak mudah. Tetapi kalau kita mau terus berusaha, kita akan memiliki seorang rekan yang handal, seorang rekan yang hebat, seorang rekan yang luar biasa. Rekan yang hebat adalah rekan yang berani bersama-sama mengambil resiko. Perlu punya keberanian, perlu punya keinginan yang lebih besar untuk bisa berjumpa dengan rekan yang tepat. Dan kita juga harus bisa jadi pribadi-pribadi yang paling tidak bukan hanya mengetahui sekedar kehebatan rekan kita, tapi juga mengetahui kelemahan dari rekan kita. Kenapa? Harus saling mengisi. Rekan bisa menutupi kelemahan kita secara strategis, secara operation dalam diri kita. Tapi juga kita bisa memberikan sesuatu yang baik juga kepada rekan kita. Orang yang keempat di sini kita beri nama sahabat. Seorang sahabat ya adalah orang yang mungkin berbeda dengan rekan. Kalau rekan ini kan berhubungan dengan pengambilan keputusan, rekan berhubungan dengan mengambil resiko. Tapi seorang sahabat adalah orang yang mendengarkan pada waktu kita lagi ngalamin masa-masa sulit. Sahabat adalah orang yang juga membantu, yang bisa membantu secara emergensi. Jadi kalau sampai ada hal-hal yang sifatnya emergensi dalam kehidupan kita, seorang sahabat bisa membantu secara emergensi. Dan seorang achiever ya harus memiliki seorang sahabat yang baik. Seorang sahabat yang baik adalah sahabat yang ngerti di dalam keadaan susah, dia bisa memberikan telinganya, memberikan waktunya untuk seorang achiever. Dan seorang achiever akhirnya tidak sampai terpuruk, sampai tergeletak, tapi seorang achiever bisa bangkit. Sahabat tetap dibutuhkan. Orang yang kelima adalah seorang pelatih. Seorang pelatih ini berbeda dengan mentor. Kalau mentor dia menguasai semua bagian kehidupan dari kita, para calon achiever. Tetapi pelatih adalah orang-orang yang benar-benar membawa kita menembus batas.
pelatih akan membawa kita untuk terbiasa, untuk mencapai sesuatu yang mungkin kita anggap mustahil seperti itu. Melatih akan mendidik kita langkah demi langkah, mendisiplin kita, yang akan menegur kita. Pelatih adalah orang-orang yang akan membawa kita mencapai batas akhir yang memang kita bisa capai. Setiap achiever, Anda perlu punya pelatih. Paling tidak ada satu orang pelatih di dalam kehidupan Anda. Melatih diri Anda, melatih pekerjaan Anda, melatih di dalam bidang apapun di dalam diri Anda. Tugasnya sangat spesifik. Sementara mentor, tugasnya lebih global. Orang yang terakhir, ini menarik. Orang yang terakhir adalah seorang validator. Seorang validator adalah orang yang memvalidasi apa yang kita kerjakan. Tugasnya juga bisa memotivasi, tugasnya juga bisa mengingatkan, hampir sama kayak pelatih dan mentor. Tetapi validator adalah orang-orang yang nantinya bisa meneruskan apa yang kita kerjakan. Seorang achiever jangan hanya puas ketika dia capai satu titik, tapi dia harus ngerti bahwa setelah titik itu harus ada orang yang meneruskan atau melipat gandakan titik-titik yang dia sudah capai. Inilah seorang validator. Jadi validator adalah orang yang akan meneruskan. Kenapa kita membutuhkan seorang validator? Sebab kalau kita tidak memiliki orang seperti ini, kita mungkin nggak punya kekuatan motivasi ketika kita mulai lemah. Ada kalanya seorang achiever harus ada di titik yang mungkin di bawah. Ketika ada seorang validator, dia bisa bangkit, dia bisa tambah kuat, dia bisa tambah hebat, dia diingatkan kembali, dia dikuatkan kembali bahwa dia punya sebuah tanggung jawab. Untuk apa? Orang-orang di tongkat estafet berikutnya bisa melanjutkan. Makanya dia punya energi untuk bisa menyelesaikan. Seorang achiever memiliki 6 orang di dalam kehidupannya. Inilah yang dinamakan ekosistem seorang achiever. Yang pertama adalah mentor, yang kedua adalah mentee, yang ketiga dia adalah seorang rekan, yang keempat adalah seorang sahabat, yang kelima dia adalah tadi dikatakan di situ dia adalah seorang pelatih, kemudian yang terakhir adalah dia seorang validator. Saya yakin kalau Anda seorang achiever, Anda pasti bisa mencapai apa yang terbaik dalam kehidupan Anda. Lakukan terus terobosan Anda dan jangan pernah lupa ekosistem mesti ada dalam kehidupan Anda.